Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi, saya dari Prodi Kuratan Pangkal Pinang tingkat 1. Di sini saya akan menjelaskan sistem saraf pusat dan saraf tepi beserta fungsinya. Baiklah, langsung saja. Sistem saraf pusat terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang, sedangkan sistem saraf tepi terdiri dari saraf kranial dan saraf spinal. Otak sendiri berfungsi untuk mengatur dan mengkoordinasi sebagian besar gerakan, perilaku, dan fungsi tubuh seperti detak jantung, tekanan darah, keseimbangan cairan, dan suhu tubuh. Otak juga bertanggung jawab atas fungsi seperti pengenalan emosi, ingatan, pembelajaran motorik, dan segala bentuk pembelajaran lainnya. Selanjutnya, sumsum tulang belakang. Sumsum tulang belakang berfungsi sebagai gerak refleks dan penghantar impuls sensorik dari kulit atau otot ke otak dan membawa impuls motorik dari otak ke efektor. Di dalam tulang punggung terdapat sumsum tulang dan cairan serebrional. Kemudian saraf kranial berfungsi mengatur segala fungsi organ-organ yang berada di daerah kepala, mulai dari kesadaran, fungsi berkomunikasi, fungsi mengunyah, hingga fungsi menelan. Saraf kranial memiliki 3 macam fungsi, yakni motorik, sensoris, dan otonom, dan berbeda pada masing-masing saraf. Kemudian, saraf spinal. Saraf spinal berfungsi bertanggung jawab atas persarapan anggota badan, anggota tubuh dan kepala, koneksi sistem saraf perifer dengan otak. Ada perbedaan antara garis naik dan turun. Jalur naik mengirim sinyal atau impuls dari organ tubuh ke otak, sedangkan jalur turun mengirim impuls dari otak ke organ tubuh. Yang kedua, selanjutnya otak dan medula oblongata yang terdiri dari talamus, cerebrum, corpus callosum, hipotalamus, pons, central of canal spinal, medula oblongata, cerebrum, dan talamus. Otak besar atau cerebrum merupakan bagian terbesar dari otak. Cerebrum terbagi menjadi 2 bagian, yaitu otak kanan dan otak kiri. Belahan otak kanan berfungsi untuk mengontrol pergerakan di sisi kiri tubuh, dan belahan otak kiri mengontrol gerakan di sisi kanan tubuh. Otak kecil berperan dalam keseimbangan tubuh, postur, dan pemerataan fungsi otak kiri dan kanan atau equilibrium. Yang kedua, batang otak atau brainstem. Fungsinya sebagai stasiun pemancar yang menghubungkan otak besar ke saraf tulang belakang serta mengirim dan menerima pesan antara berbagai bagian tubuh dan otak, termasuk otak tengah. Yang ketiga, otak tengah. Otak tengah berfungsi untuk mengatur pergerakan mata, memproses informasi visual dan suara yang diterima oleh otak. Yang keempat, pons. Pons merupakan bagian terbesar dari batang otak, terletak di bawah otak tengah. Pons merupakan kumpulan dari saraf-saraf yang menghubungkan berbagai bagian otak. Pada bagian ini juga terdapat ujung awal saraf kranial. Saraf kranial adalah saraf yang berperan dalam pergerakan wajah dan menghantarkan informasi sensorik ke otak. Yang keempat, medula oblongata adalah bagian otak yang letaknya paling bawah. Bagian ini berfungsi sebagai pusat pengaturan fungsi jantung dan paru-paru. Medula oblongata berperan dalam berbagai fungsi penting di tubuh, mulai dari bernapas hingga menelan. Yang kelima, talamus. Talamus adalah
bagian otak yang terletak di atas batang otak dan fungsinya untuk memproses dan memindahkan informasi mengenai pergerakan sensorik di otak. Kemudian yang keenam, hipotalamus. Hipotalamus adalah struktur kecil yang berada di tengah otak, tepatnya di bawah talamus. Fungsinya untuk mengendalikan suhu tubuh, sistem reproduksi, tekanan darah, emosi, nafsu makan, pola tidur, dan produksi hormon. Selanjutnya, sumsum tulang belakang. Sumsum tulang belakang terdiri dari saraf serviks, saraf toraks, saraf pinggang, dan saraf sakral. Fungsi sumsum tulang belakang yang pertama adalah mengumpulkan informasi dari sistem saraf yang dilindungi oleh ruas-ruas tulang belakang. Informasi tersebut kemudian dikirim ke otak untuk diolah dan memberikan respon. Menerima pesan dari otak, sumsum tulang belakang tidak hanya berfungsi mengirim pesan ke otak, tetapi juga menerima pesan atau perintah dari otak. Komunikasi antara kedua bagian sistem saraf pusat ini memang berjalan dua arah. Selanjutnya, menjadi jalan pintas bagi gerak refleks. Fungsi sumsum tulang belakang juga merupakan jalan terpendek dari gerak refleks. Ada satu kondisi di mana mekanisme sistem saraf dituntut membutuhkan respon cepat. Contohnya adalah ketika tangan terkena percikan api atau jari tertusuk jarum. Semua kondisi tersebut memerlukan mekanisme perjalanan impuls saraf yang lebih singkat daripada mekanisme pada gerak sadar. Perjalanan impuls saraf pada gerak refleks tidak melalui otak, melainkan ke sumsum tulang belakang. Gerak sadar tidak mengalami proses pengolahan informasi di otak, sebagaimana gerak sadar inilah yang membuat tubuh cepat memberikan respon terhadap rangsang sensoris pada kondisi-kondisi yang mengejutkan. Selanjutnya, mendistribusikan perintah ke saraf motorik. Pada gerak refleks, rangsangan yang diterima oleh saraf sensoris akan mengirimkan pesan dengan cepat ke sumsum tulang belakang. Fungsi sumsum tulang belakang setelah mendapatkan pesan adalah mengirimnya ke saraf-saraf motorik. Saraf motorik pun akan melanjutkan ke organ-organ gerak atau disebut juga efektor. Kemudian, sistem saraf tepi atau 12 kranial. Sistem saraf tepi atau 12 kranial terdiri dari saraf olfaktor, saraf optik, saraf okulummotor, saraf troklear, saraf trigeminal, saraf fasial, saraf vagus, saraf hipogasial, saraf optik, saraf okulummotor, saraf abdogens, saraf auditori, saraf giososfaring, dan saraf aksesori. Saraf olfari sendiri merupakan saraf sensori dari hidung sebagai perangsang bau. Sedangkan saraf optik merupakan saraf sensori dari retina sebagai saraf penglihatan. Kemudian, saraf okulummotor merupakan saraf motor untuk menggerakkan bola mata menuju otot-otot pada bola mata. Saraf troklear merupakan saraf motor seperti saraf okulummotor untuk menggerakkan bola mata menuju otot-otot pada bola mata. Kemudian, saraf trigeminal merupakan saraf campuran, saraf sensori dari wajah atau sentuhan
serta rasa nyeri, dan saraf motor yang menuju rahang atau pergerakan. Selanjutnya, saraf abducens merupakan saraf motor untuk pergerakan mata menuju otot-otot bola mata. Saraf fasial merupakan saraf campuran saraf sensori dari lidah sebagai pengecap dan saraf motor yang menuju otot-otot wajah atau ekspresi. Selanjutnya, saraf auditory atau vestibulocochlear merupakan saraf sensori untuk pendengaran dari koklea dan untuk keseimbangan dari saluran setengah lingkaran. Kemudian saraf glossopharyngeal merupakan saraf campuran saraf sensori berasal dari lidah untuk pengecap dan saraf motor menuju organ-organ dalam. Saraf vagus merupakan saraf campuran saraf sensori berasal dari organ-organ dalam. Saraf motor menuju organ-organ dalam yang sama. Kemudian, saraf aksesori merupakan saraf motor untuk pergerakan kepala menuju otot-otot leher. Dan yang terakhir, saraf hipoglossal merupakan saraf motor untuk pergerakan lidah menuju otot-otot lidah. Baiklah, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.